Kemudian B. Haji Saiful Yusuf atau Gus Ipul dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke posisi sebagai Ketua PBNU. D. Haji Amin Said Husni dari posisi semula sebagai Wakil Ketua Umum ke posisi sebagai Sekretaris Jenderal PBNU. Jadi ada perubahan dari Gus Ipul ke Haji Amin Said Husni, gitu ya. Kemudian yang ketiga, rapat memutuskan perlunya penataan ulang penggunaan ruangan-ruangan di gedung PBNU guna lebih mengoptimalkan pemanfaatannya. Yang keempat, memperhatikan masukan dari para Rawi Islam dan Ketua PWNU se-Indonesia yang disampaikan pada rapat koordinasi persiapan Harlah Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 November 2025 di kantor PBNU. Rapat memutuskan untuk menyampaikan masukan tersebut pada rapat harian Suriah dan harian Tanfiziyah yang akan datang untuk dibahas lebih lanjut. Dan ini yang menandatangani adalah pemimpin rapat Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ataupun Gus Yahya. Sahabat Charlie semuanya, ada sesuatu yang benar-benar di luar nalar dalam tubuh PBNU saat ini gitu ya. Bayangkan jika seorang pejabat resmi diberhentikan oleh lembaga tertinggi organisasi, sudah ada surat edarannya, kemudian sudah ada penegasannya, dan sudah ada keputusan final dari Suriah PBNU, tapi 2 hari setelahnya, tanggal 28, muncul dokumen resmi risalah rapat harian Tanfiziyah PBNU. Dan siapa yang tanda tangan di situ gitu kan. Nah, Gus Yahya yang dimana sudah dipecat melalui surat Suriah tanggal 26 November per pukul 00.45 WIB itu sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Umum PBNU. Dan bagaimana seorang Ketua Umum yang sudah diberhentikan oleh sebuah organisasi namun masih menjalankan aktivitas harian rutin rapat Tanfiziyah, kemudian menandatangani sejumlah keputusan. Nah, kalau ini terjadi di sebuah perusahaan, ini disebut pelanggaran berat SOP. Kalau terjadi di negara-negara maju, ini bisa masuk kategori dualisme pemerintahan. Dan kalau ini terjadi di ormas sebesar NU, ini bukan lagi kekacauan, tapi ini sudah level krisis legitimasi nasional. Nah, kita akan bahas tuntas bagaimana dokumen risalah itu muncul, apa kontradiksi yang terkandung di dalamnya, kemudian bagaimana implikasinya terhadap hukum organisasi, dan bagaimana teori politik menjelaskan fenomena ini, di mana hal ini juga menjadi sebuah pertanyaan, mengapa ini terjadi, dan mengapa ini adalah salah satu krisis terbesar NU dalam 100 tahun terakhir. Untuk itu saya akan membacakan dulu surat risalah Tanfiziyah per tanggal 28 November 2025. Bertepatan di ruang rapat lantai 8 kantor PBNU. Kemudian agendanya evaluasi kinerja dan program, kemudian pembahasan draft roadmap NU 2025 sampai dengan 2050. Kemudian kesimpulan ataupun keputusan yang diambil di dalam surat risalah rapat harian Tanfiziyah yang pertama adalah rapat menyimpulkan bahwa draft roadmap Nahdlatul Ulama 2025-2050 perlu disempurnakan dengan mengakomodasi masukan-masukan dari peserta rapat. Kemudian disampaikan kepada Yang Mulia Roy Saam sebagai usulan dari pengurus besar harian Tanfiziyah agar dapat dibahas lebih lanjut pada rapat harian Suriah dan harian Tanfiziyah yang akan datang. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada jajaran fungsionaris pengurus besar harian Tanfiziyah, serta memperhatikan ketentuan pada anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, pasal 94 dan peraturan perkumpulan nomor 10 tahun 2025, pasal 16 sampai 18 serta ketentuan pada peraturan perkumpulan nomor 13 tahun 2025
Pasal 1 huruf D dan pasal 10. Rapat memutuskan melakukan rotasi jabatan dengan memindahkan 1. Kiai Haji Masuri Malik dari posisi semula sebagai Ketua PBNU ke posisi sebagai Wakil Ketua Umum. Kemudian B. Haji Saiful Yusuf atau Gus Ipul dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke posisi sebagai Ketua PBNU. Kemudian C. Haji Gutfan Arif dari posisi semula sebagai Bendahara Umum atau Bendum ke posisi sebagai Ketua PBNU. D. Haji Amin Said Husni dari posisi semula sebagai Wakil Ketua Umum ke posisi sebagai Sekretaris Jenderal PBNU. Jadi ada perubahan dari Gus Ipul ke Haji Amin Said Husni, ya. Kemudian H. Sumantri dari posisi semula sebagai bendahara ke posisi sebagai bendahara umum. Yang ketiga, rapat memutuskan perlunya penataan ulang penggunaan ruangan-ruangan di gedung PBNU guna lebih mengoptimalkan pemanfaatannya. Yang keempat, memperhatikan masukan dari para Rawi Islam dan Ketua PWNU se-Indonesia yang disampaikan pada rapat koordinasi persiapan Harlah Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 November 2025 di kantor PBNU. Rapat memutuskan untuk menyampaikan masukan tersebut pada rapat harian Suriah dan harian Tanfiziyah yang akan datang untuk dibahas lebih lanjut. Dan ini yang menandatangani adalah pemimpin rapat Kiai Haji Yahya Kolestakuf ataupun Gus Yahya. Nah, ini ada sebuah kontradiksi yang kita bisa lihat dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28. Dan ini menyatakan bahwasanya seperti seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah, bagaimana yang melatar belakangi surat Suriah sebenarnya yang versus realita di lapangan. Nah, untuk memahami keganjilan Risalah Tanfiziyah ini, teman-teman, kita harus kembali ke surat Suriah PBNU pada tanggal 26 November 2025, 2 hari yang lalu. Dan isinya inti dalam isi itu pun jelas. Yang pertama, Suriah telah bermusyawarah dalam rapat harian. Kemudian mereka menilai terjadi pelanggaran etika kepemimpinan dan ketidaktertiban tata kelola PBNU. Kemudian mereka menyatakan ketum PBNU berhenti pada tanggal 26 November pukul 00.45 WIB. Dan yang paling penting, berhenti tanpa PJS. Ya. Artinya ketika ada rapat harian Tanfiziyah itu kan harusnya diambil alih oleh Roy Saam, ya, sehingga apapun yang menjadi keputusannya adalah keputusan Roy Saam, kan tidak ada PJS sebagai ketua umumnya. Nah, artinya apa? Tidak ada pejabat pengganti, semua otoritas kembali ke Roy Saam dan Suriah. Kemudian semua keputusan berbasis Tanfiziyah seharusnya itu vakum sampai ada mekanisme baru. Nah, ini adalah keputusan tertinggi dalam sistem keorganisasian NU. Tapi dinamikanya muncul 2 hari kemudian muncul Risalah Tanfiziyah. Nah, Risalah Tanfiziyah tanggal 28 November 2025 ini adalah kejanggalan demi kejanggalan. Ketika kita melihat Risalah rapat harian Tanfiziyah PBNU, ya, tanggal 28 kemarin ini ada 3 kejanggalan besar. Yang pertama, risalah ditandatangani oleh Gus Yahya. Padahal menurut Suriah, beliau sudah berhenti. Tidak memiliki kewenangan formal. Tidak berada dalam suatu struktur yang berwenang untuk menandatangani surat apapun itu. Ya, jika dokumen itu benar ditandatangani, karena di dalam surat Suriah Tanfiziyah ini ditandatangani langsung oleh Gus Yahya, maka secara hukum organisasi yang pertama adalah dokumen tidak sah. Yang kedua, setiap keputusan turunannya dipertanyakan. Kemudian otoritas Tanfiziyah menjadi tidak valid, gitu ya. Ini bukan masalah administrasi salah ketik, ini adalah masalah legalitas kepemimpinan. Yang kedua, Gus Ipul dirolling dari jabatan sekjen. Dalam satu risalah itu kan ada poin yang mengatakan
Saiful Yusuf Gus Ipul tidak lagi menjabat sebagai sekjen. Nah, pertanyaannya, kalau ketumnya sudah dinyatakan berhenti, bagaimana mungkin ia bisa merombak jabatan sekjen, termasuk beberapa personel-personel yang lain gitu ya. Nah, kemudian atas dasar apa keputusan itu dibuat? Dengan mandat siapa? Jika ketum tidak sah, maka seluruh keputusan struktural yang beliau keluarkan setelah tanggal pemberhentian pun juga tidak sah. Nah, disalahkan dibuat oleh lembaga yang sedang vakum legitimasi sebenarnya. Tanfiziah hanya bekerja atas mandat syuriah. Nah, jika syuriah mencabut mandat ketum, maka segala sesuatu di bawahnya pun ikut kehilangan legitimasi. Analoginya begini, kalau presiden tiba-tiba dinonaktifkan melalui rapat ataupun melalui MPR gitu ya, apakah ia masih boleh tanda tangan Perpres 2 hari kemudian? Kan tentu nggak bisa. Ini kita tata kelola organisasi ya. Ya, pemerintah pun juga memenuhi standar tata kelola organisasi, apalagi organisasi seperti PBNU gitu ya. Nah, maka akan menjadikan sebuah dampak secara sosial, hukum sosial. Nah, analisa hukum sosialnya bahwa ada 2 kapal dengan 2 nahkoda. Nah, kita akan coba memberikan sebuah analisa sosiologis ya. Dalam ilmu sosiologi organisasi, situasi seperti disebut dual authority conflict ya. Konflik 2 otoritas sekaligus authority by struktur. Tanfiziah, kemudian authority by legitimacy itu sebagai syuriah. Nah, ketika keduanya tidak sinkron, organisasi masuk ke dalam fase apa? Yang pertama, delegitimasi struktural. Ya, pengurus tidak tahu harus ikut siapa, bingung. Ya, siapa yang harus ikut, tanfiziah ataupun syuriah. Kemudian delegitimasi moral. Akar rumput yang di bawah makin kehilangan arah. Ya, kemana harus mengikuti yang benar? Kalau 2 nahkoda ya bingung, ya kan? Nah, kemudian legitimasi administratif. Dokumen-dokumen juga tidak dianggap sah. Nah, ini sudah terlihat sekarang. Contohnya PCNU Solo Raya juga misalnya secara tegas juga menyatakan mereka mengakui juga beberapa keputusan syuriah. Mereka siap mencabut mandat Rois Am dan ketum. Ya, mereka menganggap dokumen organisasi saat ini tidak legitimate. Ini bukan lagi sebuah konflik kecil yang ada di PBNU. Ini adalah gejala krisis organisasi tingkat 5 menurut teori Jim Collins. Jadi relevan dengan kondisi saat ini. Nah, kemudian bagaimana ketika dokumen ilegal membelah sebuah organisasi sebesar NU? Kita bisa melihat contoh di dunia nyata, ya. Muhammadiyah tahun 1968 juga ketika terjadi dualisme pimpinan pusat, solusi ditempuh dengan sidang luar biasa. Contoh lagi PBNU tahun 52 ya, konflik dengan Masyumi. Ketika keputusan tidak diakui 2 pihak, efeknya adalah perpecahan struktural. Nah, banyak juga organisasi internasional yang di bawah ormas besar juga ketika dokumen ilegal muncul juga biasanya ada sebuah faktor pro kepemimpinan, faktor pro struktural, kemudian faktor pro dokumen, kemudian faktor pro tata tertib. Dalam kasus NU tahun 2025 ini di penghujung tahun, fakta-fakta itu, fakta dari sebuah faksi-faksi ini mulai terlihat jelas. Dan kenapa Tanfiziah sedemikian rupa berani untuk menandatangani risalah? Padahal surat tanggal 26 November jelas ketum sudah tidak aktif. Artinya diambil semua kepemimpinan oleh syuriah atau Rois Am. Nah, pertanyaan besar yang muncul, kenapa risalah ini keluar? Kenapa ditandatangani juga? Nah, ada 4 kemungkinan yang mungkin bisa saya sedikit jelaskan kepada teman-teman ya. Yang pertama adalah ketika mereka tidak mengakui surat syuriah di tanggal 26 November dengan menonaktifkan atau memundurkan atau memecat Gus Yahya sebagai ketua umum, memberhentikan ya. Artinya ini adalah pemberontakan administratif. Yang kedua,
Mereka menganggap ketum itu masih sah, ya. Artinya mereka menolak otoritas Rois Am. Situasi makin serius ini. Karena secara prosedural juga ada ART yang bisa mengeluarkan ataupun yang bisa mengganti ketua umum itu adalah muktamar, ya. Ini kan persoalan daripada ADART di organisasi PBNU, gitu ya. Yang ketiga, mereka tidak mau kehilangan kontrol organisasi. Nah, secara psikologis, pemimpin yang kehilangan legitimasi akan mencoba mengeluarkan dokumen terakhir sebagai bentuk pernyataan kekuasaan. Nah, ini tiga kemungkinan. Yang keempat, yang terakhir adalah mereka menguji reaksi publik dan PCNU. Bisa jadi dong. Ini strategi umum dalam konflik organisasi besar, ya. Mengetes ombak lah, katakanlah seperti itu. Nah, dampaknya apa? NU menuju dualisme. Jika kondisi berlanjut selama 1-2 minggu ke depan, ada 3 skenario yang mungkin bisa kita munculkan. Skenario pertama adalah sidang istimewa Muktamar NU. PCNU sepakat mengadakan sidang luar biasa atau MLB dan menetapkan kepemimpinan baru. Ya, jadi tidak ada lagi Muktamar dipercepat tapi MLB. Kemudian skenario kedua, dualisme PBNU, satu PBNU versi Suriah, satu versi Tanfiziah. Dan ini sangat berbahaya jika ada dualisme versi PBNU. Kalau kita bicara surat keputusan PBNU ke PCNU, berarti PCNU tanya, ini PBNU yang mana? PBNU Tanfiziah atau PBNU Suriah? Ini yang sangat bahaya. Ya, kemudian ketiga, perpecahan bisnis dan aset. NU punya aset triliunan rupiah. Rumah sakit, kampus, lembaga pendidikan, ya aset wakaf dan seterusnya. Nah, jika dokumen ilegal terus diproduksi, maka legalitas aset juga bisa dipertanyakan. Kredibilitas hukum organisasi merosot. Kemudian potensi gugatan meningkat. Ya, pemerintah bingung harus akui siapa. Dan ini bukan lagi sebuah fenomena internal. Ini sudah mengancam stabilitas ormas Islam terbesar di dunia. Nah, sekarang posisi akar rumput di mana? Kalau dibenturkan dengan dualisme kepemimpinan di atas, ya. Sebenarnya akar rumput itu maunya NU damai kok. Maunya damai. Tidak mau ribut-ribut, tidak mau perpecahan. Di tingkat jamaah misalkan, masalahnya cuma sederhana kok. Mereka hanya mau NU itu stabil. Mereka tidak peduli dengan faksi-faksi mana yang benar, mana yang salah. Mereka hanya mau kepemimpinan yang sah dan tegas. Tidak terjadi dualisme ini. Suriah mencat Gus Yahya, tapi Gus Yahya masih bisa menandatanganin. Otomatis publik akan bertanya, loh ini kok ada dualisme? Mana yang sah? Mana yang tegas kepemimpinannya? Dan mereka tidak ingin NU seperti partai politik. Sederhana, tidak ribet-ribet gitu loh. Nah, kisru-kisru inilah yang membuat bingung masyarakat, yang membuat kesimpulan arah organisasi makin tidak jelas. Ini bahaya teman-teman kalau tidak bisa diselesaikan dalam 1-2 minggu. Apalagi PBNU ini mau masuki usia yang ke 100 tahun. Surat PBNU dari Rislah Tanfiziah saja baru mau membuat roadmap, ya, NU 2025 sampai 2050. Menurut saya itu sudah bukan roadmap lagi, sudah telat momennya. Ini bulan depan saya sudah masuk harlah, ya, 100 tahun tanggal 31 Januari, ya, 2026 itu sudah genap 100 tahun. Jadi harusnya roadmap itu dibuat setahun sebelumnya. Di tahun lalu sudah ada roadmap. Jadi roadmap itu digaungkan tiap rapat, selama tiap pertemuan, tiap perkumpulan selama setahun menjelang harlah. Nah, ini adalah strategis. Nah, sekarang roadmap baru dibuat, masih berupa susunan draft roadmap. Nah, ini sepertinya sudah telat. Maka NU hari ini akan kehilangan momen 1 abadnya, ya, karena harusnya roadmap itu menjadi sebuah peta besar, ya, yang harus dikawal, di bold, yang menjadi landasan semangat NU baik elit ataupun sampai dengan akar rumput. Dan itu dibawa setiap pertemuan-pertemuan, ya, artinya harus
terdistribusi informasi ataupun roadmap-nya seperti apa. Dan ini bahasnya roadmap ini ya Hamin berapa, tinggal berapa minggu lagi atau ya 1 bulan, 2 bulan ya, sampai dengan tanggal 31 Januari 2026. Dan ini bermasalah, artinya apalagi masalah ini juga dualisme ini di tengah krisis kepercayaan ya. Kemudian yang mempengaruhi bagaimana NU melangkah setelah 100 tahun. Dan ini adalah yang tidak mau warga NU atau akar rumput inginkan gitu ya. Dan kita sekarang berada di sebuah persimpangan sejarah. Risalah Tanfiziyah tanggal 28 November 2025 bukan sekedar sebuah dokumen administratif ya. Ini adalah simbol dualisme otoritas, tanda delegitimasi kepemimpinan, kemudian trigger krisis struktural, kemudian indikator NU memasuki fase reorganisasi besar-besaran. Nah, NU akan berubah. Nah, cuma pertanyaannya satu, berubah ke arah yang lebih tertib atau berubah ke arah perpecahan? Dan semua itu dimulai dari satu pertanyaan sederhana. Mengapa seseorang yang sudah dipecat masih bisa menandatangani dokumen resmi? Demikian dari saya. Terima kasih. Jalan panjang umat mencari terang, kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh.
Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga.